Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Abna'i talabah, fatahallahu alaikum jami'an. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya kelas 8 MTS An-Nahdah. Pada kesempatan yang sangat menyenangkan ini, kita akan belajar bersama tentang ilmu nahwu dengan membaca salah satu kitab kecil tapi sungguh besar manfaatnya, yaitu kitab Matan Jurumiyah. Tapi sebelumnya, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif hadal kitab, kemudian ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'anallahu bi'ulumihim fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita membaca kitab ini, perlu kita ketahui siapa pengarang buku ini, kitab ini, dan apa urgensi kita mempelajari kitab ini. Muallifu hadzal kitab huwa Muhammad ibnu Dawud As-Sunhaji. Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Beliau wulida fi Fas, Maroko pada tahun 672 Hijriah, wa tuwfiya fiha, dan beliau juga wafat di Fas, Maroko, sanah 723 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. As-Sunhaji, atau yang kita kenal dengan As-Sunhaji, beliau itu adalah ahli bahasa Arab dari negeri Maroko. Kitab ini Jurumiyah, la nughni anhu, semua santri tidak bisa lepas dari membaca kitab ini, khususnya bagi para pemula dalam belajar di pesantren. Kitab inilah kitab nahwu. Apa perbedaan nahwu dan sorof? Nahwu itu kajiannya adalah struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia ada gramatikal, itu susunan kalimat, subjek, predikat, objek. Nahwu itu membahas hal itu, sehingga satu kata dalam bahasa Arab itu bisa berharokat fathah, bisa berharokat dhammah, bisa berharokat kasrah, dan juga bisa berharokat sukun. Kenapa berbeda-beda? Itu karena tergantung dia kedudukannya di kalimat. Seperti kata kitabun. Kitabun dibaca dhammah atau rafa karena dia sebagai subjek. Misal al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Saya kasih contoh dalam kalimat, misalnya al-kitabu mufidun. Kemudian saya membuat kata Alkitab menjadi mansub. Aqra'u al-kitabah.
Kemudian Alkitab saya harokati kasrah karena dia didahului oleh huruf jar. Misal hada perhatikan kata Alkitab. Yang pertama diharakati dhammah, betul ya. Harakatnya adalah dhammah. Kemudian pada kalimat kedua diharakati dengan fathah mansub. Kemudian kata Alkitab pada kalimat ketiga diharakati dengan kasrah. Mengapa demikian? Karena pada kalimat pertama fil jumlatil ula Alkitabu mubtada, dia sebagai subjek, maka dia marfu. Kemudian pada kalimat kedua dia sebagai objek atau maf'ul bi, maka dia nasab dan tandanya nasab adalah fathah. Pada kalimat yang ketiga fil kitabi didahului huruf fi, huruf jar, maka dia harus dibaca majrur dan tandanya adalah kasrah. Ini dipelajari pada ilmu nahwu. Sedangkan shorof itu dia mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Misalnya kataba, kitabun, katib, maktub. Kataba berubah menjadi kitabah, kemudian menjadi katib atau maktub atau uktub. Uktub atau maktab. Ini dari satu kata, yaitu kaf ta ba, yang artinya menulis. Menulis. Kitabah artinya adalah penulisan, katib artinya penulis, maktub artinya ditulis, uktub artinya tulislah, maktab artinya tempat menulis. Bisa jadi dia meja, bisa jadi dia kantor. Perubahan kata dari fi'il, dari masdar, dari ke fa'il, kemudian ke nama tempat, itu dipelajari di ilmu shorof. Kemudian kita kembali kepada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu mulai dikenal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ceritanya ada seorang ahli bahasa namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Suatu malam yang cerah, karena rembulan pada masa yang sempurna, yaitu tanggal 15 Komariah, melihat langit yang cerah bersama anak perempuannya. Di situ di langit ada bintang-bintang gemerlapan dan rembulan yang terang. Anaknya berseloroh kepada ayahnya, ma ajmalus samai. Bapaknya Abdul Asad Ad-Du'ali menjawab, al-qamar. La ya abi, la uridu as-su'al. Saya tidak bermaksud bertanya, tetapi saya ingin bermaksud at-ta'ajjub. Idan iftahi faki ya binti. Kemudian Abdul Asad Ad-Du'ali memberikan komentar kepada anaknya, kalau mau kamu bertakjub atau merasa kagum dengan indahnya langit, dengan rembulannya, dengan bintang-bintangnya, maka bukalah mulutmu. Artinya ajmala itu di fathah, ma ajmalas samaa. Tadi dia pertama ma ajmalus samai. Tetapi yang tepat adalah kalau untuk ta'ajjub adalah ma ajmalas samaa. Dibuka mulutnya di harokat terakhir, di fathah lamnya,
dan di fathah pula hamzah di kata as-sana. Peristiwa tersebut diceritakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali kepada Khalifah Umar. Kemudian beliau berhasrat ingin membuat kaidah-kaidah tentang nahwu supaya tidak ada kesalahan dalam ungkapan, sehingga menjadi bisa jadi kerusakan dalam bahasa, menimbulkan perkelahian, bisa jadi. Nah, kemudian Khalifah Umar berkata, unhu nahwa dzalik. Dari perkataan Umar inilah muncul kalimat nahwu, kemudian berkembang menjadi ilmu nahwu. Kembali kepada kitab ini, Matan Jurumiyah fin Nahwi kalangan As-Sunhaji. Kitab ini ada cerita lucu, ada cerita yang patut kita ambil pelajaran, hikmah dari cerita tersebut, tentang ketawaduan dan kewaraan seorang alim, seorang yang punya ilmu, yaitu As-Sunhaji. Ketika beliau menyelesaikan penulisan kitab ini, dalam hati beliau mengujar, kalau kitab ini bermanfaat, insya Allah kitab ini kalau saya larungkan ke sungai atau saya celupkan ke air, tintanya tidak akan hilang. Apa yang terjadi ketika kitab yang sudah diselesaikan penulisannya itu dicelupkan dalam air, tintanya tidak hilang? Atau dalam sebuah riwayat yang lain, ketika kitab tersebut dilarungkan ke sungai yang airnya mengalir deras, kitab tersebut tidak hanyut oleh arus air, sampai As-Sunhaji bilang, jurumnya, mengalirlah air. Ternyata kitab tersebut tidak hanyut oleh air. Dari kata jurumnya ini, kitab ini dikenal dengan nama Matan Jurumiyah Al-Ajrumiyah. Jadi beliau sangat tawadu, kalau bermanfaat insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus dalam belajar itu harus tawadu, harus rendah hati, tidak boleh sombong meskipun kita banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, al-kalamu, yang dinamakan kalam, huwa iya kalam, itu al-lafdhu lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah kumpulan daripada suara-suara dari huruf, misalnya a, ba, ta sampai ya, yang dikumpulkan menjadi satu lafaz. Misalnya kata qalamun itu susunan dari huruf qaf, lam, dan mim menjadi lafaz. Al-murakkabu, yang tersusun, susunan dari kata-kata, dari satu al-qalam, kemudian al-kitab, kemudian fi, disusun menjadi sebuah rangkaian. Al-mufid, yang berfaedah, tidak hanya rangkaian, tidak hanya susunan, tetapi dia mempunyai arti, mempunyai maksud. Tidak hanya al-qalam, al-kitab, al-maktabah, tidak, tetapi ada maksudnya, ada ibaratnya yang bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara atau bisa dipahami oleh orang yang membaca tulisan tersebut. Misal, aktubu al-kitaba bil qalam, saya menulis buku dengan polpen. Bil wad'i, dengan sengaja. Meskipun susunan katanya itu bisa dipahami, tetapi kalau disampaikan dengan tanpa kesengajaan, misalnya dia tidak sadar dalam dunia tidur atau dipengaruhi oleh minuman keras, alkohol, dia ngomong semaunya, itu tidak dinamakan kalam.
Aqsamul kalami, adapun pembagian kalam, bagian-bagian kalam itu salah satu ada 3. Yang pertama ismun, isim. Apa itu isim? Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata benda. Al ismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu ditandai dengan i'rab jar, i'rab khafat. Semua kata yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun dalam kitab-kitab yang diharokati kasrah di akhir kata itu semuanya adalah isim. Tidak ada fi'il itu yang berharokat kasrah kecuali di situ ada untuk wiqayah atau diteruskan dengan kalimat berikutnya. At-tanwin, kemudian isim itu tandanya dengan tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhammah tanwin. Misalnya saburatun, ini mahmulun, maktabun, kursiyun, semuanya berharakat fathah tanwin. Jadi yang berharokat fathah tanwin itu hanya isim, fi'il tidak. Yang ketiga dukhulul alifi wal lami, bisa didahului oleh alif dan lam. Maktabun al-maktabu, kursiyun al-kursi, taqiyatun at-taqiyatu, saubun at-saubu, kasih alif lam. Wa huruful khafdi, huruf khafat itu macam-macam. Huruful jar ada mim, ila, an, ala, fi, rubba, huruf ba, huruf kaf, huruf lam. Dan juga ada huruful qasam. Jadi kalimat isim kalau dahulu dengan huruful qasam dia harus dibaca jar, dan tandanya jar adalah kasrah. Al-waw, al-ba, as-sana. Apa itu huruful qasam? Yaitu huruf yang dipakai untuk bersumpah. Wallahi, wal fajri, wal qamari, wal laili, wan nahari. Ba, billahi, tallahi la akidanna asnamakum. Kemudian yang kedua, kalam itu adalah fi'il. Bagian yang kedua dari kalam adalah fi'lun. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Jadi semua kata, semua kalimat yang didahului dengan qad itu adalah fi'il. Qad ja'akum rasulun min anfusikum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qad yakunu as-sin atau didahului huruf sin. Kalla saya'lamun, tidak oleh saya lamun, ada sinnya sebelum kata ya'lamun. Saufa ya'lamun. Yang pertama saya lamun, yang kedua saya saufa ya'lamun. Sin itu huruf istiqbal untuk masa yang dekat. Kemudian saufa itu huruf istiqbal untuk masa yang agak jauh, bisa jadi berselang berjam atau berhari-hari, itu saufa. Sementara sin itu waktunya dekat. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Tanda fi'il yang berikutnya adalah adanya huruf ta untuk mu'annas as-sakinati yang berharokat sukun. Misalnya katabat, dorobat, akalat,
dan berikut dan yang lain-lainnya. Nanti ketika di kitab yang lebih besar lagi tentang nahwu, tidak hanya ta'nis sakinah tapi tak fa'ilah istilahnya. Katabtu, katabta, katabti, katabat, ta'ul fa'ilah. Yang ketiga, al-kalam, pembagian kalam adalah harfun, kalimatu harfin. Kalimah harfun adalah ma la yasluh, semua kata la yasluh yang tidak sesuai, tidak cocok, ma'ahu bersamanya, bersama ma, dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan juga tidak bisa dimasukin dengan tanda-tanda fi'il. Seperti huruf min, ila, an, ala, ini kalau tidak digabungkan dengan kalimat berikutnya, dia tidak bermakna. Demikian juga dengan kata huruful hijaiyah, kalau hanya sendiri saja, tidak digabungkan dengan kata berikutnya, maka dia adalah tidak ada maknanya. Itu adalah kalimah harfin. Dan semua kalimah harf itu adalah mabni. Demikian, semoga pelajaran pada episode pertama pembacaan kitab Matan Jurumiyah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan nanti tugasnya adalah mengcopy paste teks, bukan picture, bukan gambar seperti ini. Teksnya nanti akan saya bagikan, share di media yang ada, dan tugasnya adalah memberikan harokat secara lengkap pada teks-teks tersebut. Nafa'ani wa iyyakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.